Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan yakni buka bersama pada saat ini, mudah-mudahan dan nantinya Allah berikan suatu kesehatan, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati yakni Bapak Mukmin Haryanto Esa selaku daripada pimpinan kantor pertanahan Kabupaten Batu Selatan. Kemudian yang Allah hormati karyawan dan karyawati yang mungkin tidak dapat Allah sebutkan satu persatu. Sebagaimana kita maklumi bersama, kita sekarang ini sudah memasuki daripada pertengahan di bulan Ramadan. Dikatakan bahwasanya bulan Ramadan itu awalnya adalah bulan daripada bulan rahmatnya Allah. Dari 1 sampai 10. Dari 10 sampai 20 itu adalah bulan maghfirah, bulan keampunannya Allah. Dan di 20 sampai ke 30 maka itu dikatakan adalah bulan itqu minan nar, yakni terbebasnya daripada api neraka. Makanya terkadang kita sebagai umat daripada umat Islam, terkadang kalau ini di hari pertama yang namanya masjid, musala, langgar pasti penuh suasananya. Tapi mulai pertengahan mulai mundur, hilang orang-orangnya kemana-mana. Begitu kena di penghujungan, ujung kembali lagi orangnya. Yang tadi hilang kembali berkumpul. Padahal ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takunna sanatu kulluha Ramadan." Ya Rasulullah, andai sekiranya umatku itu mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan mengharap, menginginkan supaya di bulan Ramadan itu dijadikan setahun full, setahunan. Artinya apa? 12 bulan itu disuruh berpuasa aja. Kira-kira mampu loh Pak. Anggap kira lah. Anggap kada. Jangankan mengejar yang anak setahunan, yang sebulan ini dihitung terus ya hari. Apabila hari ini selesainya sudah menyiapkan berbagai macam baik makanannya maupun bajunya sudah dipesan, bahkan kita nukar terkadang di online. Nah, saya menunggu ini tadi. Kenapa jadi sampai dikatakan oleh Rasulullah, kalau mereka mengetahui menginginkan tadi supaya dijadikan dalam setahun itu daripada bulan Ramadan, di annal hasanata bihi mustami'atun. Yang pertama ya Rasulullah, karena di bulan itu terkumpul berbagai macam kebaikan, seberdaan. Yang dikatakan bulan Ramadan kita mungkin kada bertemu nih, ya kalau mana mungkin ya mungkin. Nang tadinya di luar bulan Ramadan
Kada biasa tulang ke masjid, kada biasa tulang ke langgar, kada biasa datang ke majelis-majelis ilmu. Ketika datang bulan Ramadan, dengan sendirinya tergerak hatinya mendatangi masjid, mendatangi musala yang tadi Al-Quran kada terbaca, bahkan sampai berdabu Quran setahun sekali nyata baca. Nah, oleh lantaran kenapa? Begitu datang bulan Ramadan, terbaca. Yang tadinya kita mungkin di setiap hari kita tuh biasa kita kadang memakan buah anggur, memakan buah lengkeng dan lain sebagainya. Begitu datang bulan Ramadan terasa kita makan. Iyalah. Ada kawan kita menukar, tulang ke masjid, tulang ke langgar, bahkan orang makan. Yang biasa kadang makan kurma, makan kurma. Nah ini tadi. Apalagi yang namanya wadai, lapis melapis sudah wadai ya lah. Macam-macam dimakan. Itu di mana? Di bulan Ramadan. Jadi kebaikan timbul semuanya. Kemudian apa lagi? Ujar Rasulullah, wa ta'ata maqbulatun, dan ketaatan yang diperbuat mereka di bulan Ramadan itu langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi bila kita berbuat baik, langsung diterima. Dan Allah Ta'ala menyuruh malaikat katibin, wahai malaikatku, catat oleh kalian di bulan yang mulia ini khusus yang baik-baiknya aja. Nah, kalau baik dia catat, yang bagus-bagusnya aja. Nah, saking bagusnya. Kemudian apalagi selanjutnya? Kemudian wada'awata makbulatun, di bulan daripada bulan Ramadan disuruh kita banyak-banyak berdoa, meminta dengan Allah Ta'ala. Sebab doa yang kita panjatkan itu cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan kita mengira kena begitu kita berdoa meminta ini itu segala macam, kayaknya kan dikabulkan Allah Ta'ala nih, ada dikabulkan Tuhan nih. Ada. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita minta itu sebenarnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Cuma bisa jadi kita minta ini diganti dengan yang lain. Nah tadinya umpamanya kita minta supaya mudahan cepat dinaiki jabatan umpamanya, ya Allah. Oh ternyata apa? Diganti oleh Allah Ta'ala. Ketika ia hendak terkena bala, lalu dihindarkan oleh Allah Ta'ala dengan berkat daripada doanya dihindarkan. Jadi ditolak itu berarti diganti dengan yang lain. Bisa jadi juga ditahan dulu beberapa tahun hanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bisa juga. Dan ingatlah apa yang kita panjatkan, apa yang kita minta itu ditampung oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Nah, ditampung dulu. Bukannya ibaratnya kada diharani, kada. Sebab Allah mengetahui dengan apa yang diinginkan oleh hambanya. Cuma Allah lebih mengerti lagi, mencari lebih baik daripada apa yang diminta oleh hambanya. Nah ini tadi. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Setelah wada'wata mustajabatun, kemudian wal jannatu mustaqatul lahum. Ujar Rasulullah, surga merindukan dengan mereka ini. Jadi jangan Nabi, surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. 4 aja. Bila mana tak buat ya 4 ini salah satunya, berarti kita termasuk adalah orang yang dirindui oleh surga. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang dirindui oleh surga itu adalah talil Quran. Nah, talil Quran itu apa? Orang yang gemar membaca Al-Quran, nang senang membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran tujuh. Sebab di bulan Ramadan ini memang disuruh kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran itu adalah obat penyembuh bagi jiwa-jiwa yang banyak galaunya. Nah, kalau kita lah ujian bahasa Banjar itu kita memusang. Nah, memusang. Kalau ini segala macam permasalahan kita terkadang kan berat di hati, ngali guring, ibaratnya oleh banyak pikiran segala macam. Baca Al-Quran, itu pengobatnya. Supaya apa? Menerangi dengan jiwa dan hati-hati kita tadi. Maka daripada itu disuruh kita banyak membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran yang kita baca, 1 huruf yang kita baca, ganjarannya 10 daripada kebaikan. Bahkan nantinya
Yang namanya Al-Quran ini menagih janji dan Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabbi, siapakah mereka yang dulunya di dunia nang gemar membaca Al-Quran, kami hendak memberi syafaat kesan orang tersebut. Nah, jadi bila kita senang membaca Al-Quran, otomatis nantinya kita akan mendapatkan daripada syafaatnya nanti di akhirat kita. Hai, ulun kalau bisa baca Al-Quran, dianjurkan kita belajar. Ingat belajar karena ada batasnya. Ya Allah lah, mulai dari buaya-buayan sampai ke liang lahat. Jadi jangan ada rasa gengsi gitu. Belajar, perlu lagi belajar nih, sudah tua umpamanya nih. Belajar tuh bagusnya dari kekanakan. Kita mungkin pada waktu itu tuh dalam keadaan suasana masih beraramian. Namun dikala kita sudah meranjak dewasa, meranjak tua, hanya kita terpikir, hanya terbuka hidayah, hanya terbuka inayah pertolongannya Allah, maka di situ kita ajak berlomba untuk menuntut daripada ilmunya tadi. Ini yang pertama, orangnya talil Quran. Kemudian yang kedua, orang yang dirindui oleh surganya Allah siapa? Hifdzul lisan. Nah, ini yang paling berbahaya lah. Coba mereka yang menjaga dengan lidah-lidah mereka. Sebab lidah ini halus, ada batulang, tapi lebih tajam daripada pedang. Inilah lidah yang kita miliki ini bermata dua. Bisa jadi dengan lidah itu memberi manfaat dengan orang lain, bisa jadi dengan lidah tersebut memberi mudarat bagi orang dunia. Makanya Rasulullah Nabi mengatakan, yang namanya lidah kita ini bisa yudkhilul jannah wa yudkhilun nar. Bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah, tapi bisa memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ini tadi lidah kita ini tadi. Makanya saking kerasnya di dalam peribahasa itu kan dikatakan apa? Lidahmu harimaumu. Nah, jadi bila mana kita bagus menjaga dengan lidah kita, maka otomatis akan menyelamatkan dengan diri orang lain. Ada diriwayatkan seseorang bertanya dengan baginda Rasulullah. Jadi pada waktu itu dia menakut, ya Rasulullah, di sisi kaminya ada seorang perempuan. Nah, mohon maaf lah, kebanyakan babinian pada lelakian. Iyalah Bu, iyalah. Namanya pandai tuh lakiannya binian biasanya. Nah, sudah baik itu binian Allah. Ya, aku sudah banding lakian ya lah. Cuma lakian bisa juga tapi jarang ya mana. Jadi pada ketika itu ditanyai, ya Rasulullah, ada seorang perempuan. Perempuan ini orang masalah ibadahnya banyak, zikirnya banyak, bersedekah orangnya dermawan. Tapi ya Rasulullah, bila mana ia berkata-kata, bila mengeluarkan pembicaraan, orang yang mendengarnya itu sakit hati ya Rasulullah orang tadi. Artinya ini terkadang ada juga orang ini mau aja memberi, tapi begitu memberi memuntong dulu, ngomong itu ada lah itulah, ada lah. Artinya bisa mengasihi dengan orang lain, cuma begitu mengasih sambil ngomong-ngomong gitu nah kan ada enggak gitu kan. Tapi yang namanya orang perlu nanti mau diambil, biar aja dia ngomel umpamanya kan, yang penting cair umpamanya kan. Padahal perihal yang demikian itu kada bagus. Sehingga ketika ditanyakan ya Rasulullah, apa aja sih? Wahya finnar, si perempuan yang kayak ini nantinya, walaupun orang yang beribadah, walaupun dia mengerjakan yang sunnah-sunnah, puasa Senin Kamis, orangnya dermawan, tapi lidahnya senantiasa menyakiti dan orang lain, maka tempatnya nanti di dalam api neraka. Jadi jangan disangka ibaratnya enteng lidah kita ini, jangan. Walaupun kita istilahnya kada penyembah yang kayak orang, istilahnya kan beribadah itu seadanya aja. Terkadang kita bersedekah apa adanya. Tetapi ketika kita berbicara, ketika kita mengeluarkan pembicaraan kita, namun orang senang hati orang, tenang hati orang. Nah ini kayak ini dia Rasulullah nih. Nih yang kayak ini nih, wahya fil jannah. Orang seperti ini nantinya masuk ke dalam surganya Allah. Apalagi umpamanya orangnya yang ternyata dermawan.
Pembicaranya bagus lagi, wah jelas lagi itu, makin bagus lagi. Nah ini. Jadi bila mana orang tersebut bisa memelihara daripada lidahnya, maka itu ya Rasulullah adalah orang-orang yang diri surganya Allah. Sebenarnya hendak kalau diri surga yang mana? Ya lah, orang yang ibaratnya zalim gin, orang pembuat maksiat gini ditanya anak masuk surga, masuk neraka lah. Pasti menjauh masuk surga ya lah. Ini oleh kenapa? Artinya masih mengharap daripada rahmatnya Allah. Dan ingat, kita tidak bisa mengandalkan daripada amaliyah kita saja, tetapi kita senantiasa berharap dengan rahmatnya Allah. Sebab kemungkinan besar kita yang berbuat yang ibadah kita, amalan kita, apa yang kita beri belum tentu itu diterima oleh Allah Ta'ala, belum tentu. Sebab kenapa? Mungkin bisa jadi ketika kita berbuat kebaikan, kita hendak dinilai oleh orang lain, kita hendak dilihat orang lain, kita hendak dipuji orang lain. Terkadang timbul di dalam hati kita ujub, merasa kita paling bagus. Ini bisa menolak daripada ibadah kita. Tetapi manakala kita mendapat rahmatnya Allah, sebesar apapun dosa yang kita miliki, walau sepenuh langit dan bumi, dosa yang kita miliki, tetapi rahmat Allah turun, maka orang tersebut pasti masuk ke dalam surganya Allah. Maka itu kita berharap betul-betul dengan rahmatnya Allah. Istilah kata atau kita ini mengharap kasih sayang, atasan gitu. Kalau atasannya sayang, walaupun ibaratnya kita berbuat salah gitu, tetap disayangi, ya apa lah. Tetapi kalau atasan dibenci, ya kita berbuat baik ya Pak, pasti ada terus masalahnya. Oleh karena apa? Orang sudah ada lagi kasih sayangnya, ini masalahnya itu tadi. Kemudian yang berikutnya lagi, orang-orang mandiri di surga selain yang memelihara daripada lidahnya, siapa mereka? Wa mut'imil ji'an. Nah, mut'imil ini siapa? Orang yang membukakan puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini kenapa lah ini? Sehingga pernah suatu ketika ya Rasulullah, barang siapa yang membukakan dengan orang yang berpuasa, yang menyiapkan makanan, maka orang tersebut nantinya akan terbebas daripada siksanya Allah, dan ia akan mendapatkan ampunannya. Lalu ketika berucap demikian tadi, menanyakan para sahabat, ya Rasulullah, tidak semua kami wahai Rasulullah yang memiliki makanan yang dapat membukakan dengan orang-orang yang berpuasa. Nah, menanyakan demikian. Lalu ya Rasulullah apa ketika mendengar daripada tuturan sahabat tadi? Ya Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, bahwasanya Allah itu akan memberikan pahala kepada orang-orang yang membukakan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama, walaupun yang diberikannya untuk orang berbuka tadi sebiji kurma. Ada lagi tadi membuka sebiji kurma nggak? Kira-kira adalah. Jadi bila memberi kurma, kita lah harus ganjil. Terkadang orang bisa kena ganjil, ya lah. Itu secara hukum supaya kita dapat sunnahnya. Bila membuat kita sebiji, kalau udah sebiji 3 biji, makannya tanah supaya jadi obat. Kalau kan 3 biji 5 biji, kalau ada 5 biji 7 biji. Jangan kita sebalah umpamanya separuh aja gitu, supaya anunya kan terpisah tuh. Artinya kan dalam artian tuh harus berganjil. Jangan kita genap, memakan tuh jangan genap supaya menjadi manfaat, supaya disunahkan yang tadi. Nah kita memakan kormanya tadi, itu diantara daripada tata caranya di dalam kita, di dalam ilmu fikih itu tadi. Jadi harus ganjil memakannya tadi. Jadi ya Rasulullah, walaupun sebiji korma, kalau ada korma apalagi bilang, walaupun seteguk air putih. Nah, seteguk air putih. Wah ini ada lagi seteguk lagi. Sebotol, iyalah. Terkadang bisa segelas aqua atau prok, ya kan? Ini yang penting terbukakan dengan orang nih. Kalau memang kada sambut dua, apalagi sekecap daripada air susu. Nah, sekecap itu kan dicecapkan gini kalau ambil kecap, ada kecap itu adalah. Ada yang itulah. Kalau zaman kita ini kan ada yang lelah. Uyu jadi kita turun ke kantor, dia turun ke kantor nih, baca ini segala macam, mengharap makanannya itu segala macam, sekalinya kurma sebiji diberi. Atau umpamanya kan segelas daripada aqua atau sekecap susu, ada mungkin
Kalau umpamanya sebiji kurma ini ke bapak aja asal ada umpamanya ya lah. Soalnya dibuka kan, oh makan di warung Padang umpamanya, kadang lah. Itu ada masalah itu. Ini yang masalah. Jadi kalau memang sedikit yang bikin itu terlalu ulang ya kan. Di zaman-zaman sekarang ini serba mudah, serba murah, serba praktis. Tinggal kita aja lagi anak yang maunya kayak apa. Jadi orang yang bukan demikian, hanya mengharap daripada ridhanya Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan nilai yang pahala Allah berikan sama seperti pahala orang yang dibukakan kita tadi dengan tanpa mengurangi daripada pahala orang tersebut. Artinya kita dapat pahala double. Dan di dalam orang melaksanakan puasa ini kadang Allah kita terkan nilai yang pahala yang Allah berikan. Sebab ya Allah aku mau memberi. Kalau yang lain kan kita tahu sudah baca Al-Quran banyak per huruf 10 kebaikan. Begitu kita melaksanakan sembahyang sendirian nilainya 1, begitu berjamaah 27 sudah tahu kita. Tetapi puasa kita akan memakai itu semuanya rahasianya Allah. Dan terakhir ujar Rasulullah, orang yang didudukkan oleh surganya Allah wasaimina fi syahri Ramadan, yakni orang yang mana yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi puasa di bulan Ramadan ini termasuk adalah orang yang diridhoi surga. Bila ada anak puasa, sedangkan gak ada ujur, gak ada yang lain pokoknya, tapi yang ada puasa, berarti gak ada anak tuh diridhoi surga. Artinya rugi kita kan. Cuma di dalam kita melaksanakan puasa ini, hati-hati terhadap yang membatalkan dengan puasa kita, terhadap yang membatalkan dengan pahala puasa kita. Ada yang membatalkan dengan puasa kita, ada yang membatalkan dengan pahala puasa kita. Ini terkadang ini kita nih kebanyakannya puasanya bagus aja, cuma pahalanya kan ada. Makanya Nabi kan min sa'imillahi salau min siyami ilal ju' wal atsu. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ketika ia mengerjakan puasa tidak ada nilai yang di sisinya Allah Ta'ala terkecuali yang dapatnya cuma lapar dan haus ini. Nah, kita kada mau. Apa diantaranya yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa? Yang pertama diantara yang dapat menghilangkan puasa aja Nabi apa? Al-kizbu. Orangnya puasa tapi ia berkata dusta. Nah, bila berpandir berdusta walaupun bercanda. Jadi bila di siang bulan Ramadan jangan ada berdusta, jangan ada berbohong, kadang-kadang hilang pahala puasanya. Yang kedua wal ghibah, membicarakan perihal keburukan orang lain. Nah, hati-hati di bulan puasa. Kalau akhirnya ngumpul-ngumpul, hasilnya ngumpul-ngumpul ngobrol. Nang satu mulai membuka acara pembicaraan, nang lain menyambungnya, akhirnya menyasar dengan pembicaraan yang terhadap orang lain. Bila membicarakan orang lain maka membatalkan daripada nilai puasa kita. Kemudian yang berikutnya apalagi wayaminul gumus, bersumpah palsu. Nah, kemudian siapa lagi? An-namimah, orang yang ketujuh ma'anjur atar, mengadu domba orang lain. Sebab lantaran perbuatannya orang yang tadi bakawan akal jadi permusuhan, yang tadinya rumah tangga orang tadi rukun jadi berantakan. Nah, dia orang yang kayak ini Nabi kena la yaqulu janna'an namam. Tidak akan masuk surga seseorang yang berbuat namam, yang berbuat adu domba, nang kata dia jadi pelakor, iyalah pelakor ya Allah lah. Nah, biasanya pelakor ya lah. Nang tak banyak tuh binian juga pada lakiannya bola. Iyalah, Bu. Iyalah, Bu. Lakiannya binian dia banyak aja. Membicarakan hal yang kada bagus disampaikan sehingga melepas supaya ini aku dapat. Nah, ini kalinya tak. Ini, iya kan ini yang merusak. Dan yang terakhir yang dapat merusak daripada menghilangkan pahala puasa kita an-nazru bisahwat, yakni memandang sesuatu dengan syahwat keinginan kita. Hati-hati begitu kita melihat seseorang ada daya tarik kita sehingga menimbulkan sesuatu hasrat pada diri kita, maka hilanglah nilai pahala seseorang tersebut. Maka bila mana itu terjadi, rugi orang tersebut. Jadi puasanya kan ada batal, ada. Kalau yang umpamanya duduk, umpamanya kita keberatan Tuhan aja ya Allah.
mahayal mahayal. Begitu mahayal, si otong naik, dia apa baik ada. Mahayal bisa kan? Mahayal. Sehingga sampai mengeluarkan sesuatu di situ. Batal nggak puasanya? Ada batal. Ada batal tuh asal jangan bermain-main dia tangan mahayal aja ada ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Atau melihat gambar kan? Atau ini nyaman lagi ya Allah melihat di handphone. Semangat pernah melihat nih. Melihat di siang puasa kalau melihat ketahan lagi malam lihat. Bayar melihat basah selawar melihat kan. Nah, siapa nih batal kagak ada batal. Yang batal adalah pahalanya menghilang. Puasanya ada batal. Nah, membatalkan itu sesuatu yang mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Saling bersentuhan. Bersentuhan itu kayak ini. Contoh, orang yang kawin bisa benerin. Bahaya nih, bila mananya bersentuhan, contohnya nampak kamu pahajatin, contoh batu pampaha. Nah, begitu nang lagi duduk, nang gini gesang paha kamu lagi nih, gesang ini. Nah, naik si otong tadi, sang luar si otong tadi. Nah, ini batal nih, bukan pahalanya lagi nih, tetapi langsung nih puasanya langsung batal nih oleh lantaran bersentuhan tadi, atau apa? Dengan sebab umpamanya pulang bapalukan dengan tanpa bila hail, dengan tanpa latih barakah kayak buka aja, iyalah. Oleh hari dingin terus barakah terus tak keluar aja umpamanya nih batal lagi hukumnya. Kalau dia kada tak keluar umpamanya terjadi banyak bang, banyak terjadi. Bila terjadi kontak badan lebih bahaya lagi. Ya Allah di siang Ramadan kenapa terjadi? Maka seorang laki-laki itu terkena denda kafarat. Nah, bayar. Apa kafaratnya? Pilih 3 di antaranya. Nomor pertama, memerdekakan daripada seorang hamba non mukmin. Bila kadada napa disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, karena putus 2 bulan. Nah, sanggup kada 2 bulan gara-gara melanggar tadi jasa. Makanya hati-hati si perempuan. Kalau perempuan kada bayarnya, kenyamanan biniannya. Nah, yang bayarnya lelakiannya. Nah, kalau baju biniannya karena juga kada, biniannya kada sehari aja. Kita anak-anak kata orang 2 bulan, ya kan? Ini bahaya tuh 2 bulannya lah. Kalau kada sanggup puasa 2 bulan apa? Bayar fidyah 60 mut. 1 mut itu kurang lebih 7 on beras. Jadi kita beri 60 orang membayar daripada fidyah akibat kita tadi melanggar hukum ketika kita berpuasa, kita kontak badan di siang hari, maka itu kena dendanya. Babinian bebas binian tidak masalah. Maka daripada itu yang bagusnya si perempuan senantiasa mengingatkan dengan lakinya atau suaminya, bila mana memberat ingat hendak bayar 2 bulan kan enak, Pak. Nah itu jangan dilihatkannya lah. Kalau dilihatkan nah nyamannya babiniannya, nah sakitnya lelakiannya. Mungkin ini jangan dapat untuk sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaat dalam itu semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.